Apa yang kalian ketahui tentang dinosaurus? Kadal besar yang hidup di zaman purba, mempunyai gigi tajam seperti T-Rex atau memiliki ukuran kolosal seperti Brachiosaurus? Yap, tetapi dinosaurus itu lebih unik dan beragam dari yang kita bayangkan. Ada 3 periode utama di mana dinosaurus hidup, yaitu periode Trias, Jura, dan Kapur. Saat itu, bumi berisi hewan-hewan purbakala, mulai dari yang kecil hingga raksasa. Tapi, bagaimana keadaan bumi sebelum adanya dinosaurus? Lalu, bagaimana hewan purba berkembang menjadi dinosaurus dan berbentuk modern seperti saat ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan kembali ke masa lalu. Dinosaurus adalah kelompok reptil purbakala dari clade Dinosauria yang muncul 230 juta tahun lalu dan menjadi makhluk dominan pada masanya. Tapi, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita harus mengetahui skala waktu geologi. Eon, era, dan periode adalah skala waktu yang membagi sejarah bumi. Eon adalah skala waktu miliar tahun yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Prakambrian dan Phanerozoikum. Era adalah skala waktu puluhan sampai ratusan juta tahun. Dan periode adalah skala waktu puluhan juta tahun. Eon Phanerozoikum adalah kurun waktu di mana makhluk hidup pertama muncul dan berkembang. Dimulai pada 600 juta tahun lalu, eon ini memiliki 3 era, yaitu Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Era Paleozoikum adalah awal dari munculnya makhluk hidup pertama. Era Mesozoikum adalah masa kemunculan dinosaurus, yang diakhiri dengan hantaman meteor yang mengakibatkan punahnya dinosaurus. Kenozoikum atau era mamalia yang berlangsung dari 65 juta tahun lalu sampai saat ini. Oke, sekarang kita akan mulai dari awal periode Paleozoikum. Sebelumnya, bumi telah menjadi bola salju pada glasiasi Prakambrium yang kemudian mulai menghangat. Periode Kambrium berlangsung pada 540 sampai 488 juta tahun lalu. Daratan sangat sepi dan kosong, hanya ada mikroba. Sementara di lautan, meningkatnya oksigen dan konsentrasi kalsium menyebabkan kehidupan mulai berkembang. Hal ini memicu peristiwa yang kelak merubah sejarah kehidupan di bumi. Bentuk kehidupan mulai bermunculan dengan pesat dalam waktu yang relatif singkat. Peristiwa ini dinamakan ledakan Kambrium. Memasuki periode Ordovisium pada 485 hingga 444 juta tahun lalu. Selama periode ini, benua selatan berkumpul menjadi Gondwana, namun daratan masih terlihat sepi. Periode ini terjadi perubahan besar, di mana laut sudah didominasi jenis tumbuhan dan terumbu karang pertama. Arthropoda seperti trilobit, kalajengking laut, dan kerang sangat berlimpah. Filum moluska mengalami evolusi yang hebat seperti Cephalopoda, Balviva, dan Gastropoda. Akhir Ordovisium terjadi kepunahan besar pertama yang memusnahkan 75% kehidupan laut. Selanjutnya, iklim mulai menghangat dan stabil. Es mulai mencair dan permukaan laut perlahan naik. Dan dimulailah sebuah periode bernama Silurian. Tumbuhan Cooksonia untuk pertama kalinya menyebarkan akar di darat. Nemumodesmus adalah hewan seperti kelabang yang beradaptasi dengan udara. Sedangkan di laut muncul ikan bertulang pertama dan ikan tanpa rahang berlapis baja yang menghuni lautan. Devon dikenal sebagai zaman para ikan. Banyak keunikan ikan di dalam laut, di antaranya hiu purba generasi pertama muncul. Salah satu yang menarik adalah Stetacenthus, memiliki sirip punggung rata dan bersisik besar. Dunkleotus, ikan dengan armor dan rahang berbilah yang menyeramkan.
Di darat, tumbuhan berbiji pertama tersebar dan membentuk hutan yang luas. Ichthyostega adalah hewan laut pertama yang menuju daratan. Tapi, pada akhir periode Devon, peristiwa kepunahan massal kedua kembali terjadi. Dampaknya, 70% spesies di daratan maupun di laut musnah. Era oksigen adalah nama lain dari periode karbon. Periode ini, daratan dipenuhi tumbuh-tumbuhan dan hutan hujan tropis. Sebagian hutan ini kelak akan mengalami pembatubaraan, yang nantinya menjadi batu bara. Tingkat oksigen yang tinggi menjadikan bumi dipenuhi oleh serangga raksasa. Arthropleura adalah serangga darat terbesar seperti kaki seribu. Itu Meganaura, si capung raksasa. Panjang sayapnya bisa lebih dari 70 cm. Lautan sepi akan kehidupan karena kepunahan Devon, namun berbagai hiu terus berkembang dan berevolusi. Baiklah, kita akan segera menuju periode terakhir di era Paleozoikum. Periode Permian menjadi akhir dari era Paleozoikum. Terbentuknya superbenua Pangaea menyebabkan runtuhnya hutan hujan karbon dan interiornya dipenuhi oleh gurun. Walaupun sebagian besar sudah menjadi gurun, namun hutan dan rawa masih tetap ada. Dimetrodon menjadi hewan darat ikonik periode ini. Ia bukan dinosaurus, melainkan reptil. Ekosistem laut rusak karena pergeseran lempeng bumi. Meski begitu, banyak hewan baru muncul, seperti hiu Helicoprion dan reptil laut Mesosaurus. Akhir periode Permian terjadi sebuah kepunahan yang dahsyat, memusnahkan 90% kehidupan laut dan 70% kehidupan darat. Yang disebabkan oleh letusan gunung Siberia di Rusia selama 1 hingga 2 juta tahun lamanya. Saat itu, bumi mengalami pemanasan global di mana suhu lautannya lebih dari 40 derajat Celcius. Abu vulkanik menutupi seluruh atmosfer bumi. Butuh waktu 8 hingga 9 juta tahun untuk memulihkan ekosistem di bumi. Pada 252 juta tahun lalu, muncullah era baru bernama Mesozoikum. Era inilah yang menjadi zaman para reptil, dinosaurus, hingga kemunculan mamalia pertama. Mesozoikum memiliki 3 periode di dalamnya, dimulai dengan periode Triasik. Awal periode ini, Pangaea belum terpecah. Iklim di sini masih sama seperti sebelumnya, sangat panas dan gersang. Sisi baiknya, tumbuhan kembali menyebar dan memperbaiki kerusakan secara perlahan. Reptil kembali muncul dan berkembang, hingga dinosaurus pertama muncul. Eoraptor digolongkan sebagai dinosaurus pertama yang berjenis raptor. Herrerasaurus sama seperti Eoraptor, yang membedakan adalah ukurannya yang cukup besar. Mereka menjadi salah satu inovator kaki digitigrade, yaitu berdiri dengan jari seperti anjing dan kucing. Reptil juga berinovasi ke udara. Perkenalkan Eudimorphodon sebagai reptil pertama yang bisa terbang. Salah satu hewan yang bertahan dari kepunahan adalah hiu purba Hibodus. Ia masih tetap eksis hingga zaman dinosaurus berakhir. Lautan menghasilkan begitu banyak hewan. Odontocelis merupakan hewan yang menjadikan cangkang sebagai rumahnya. Jika dinosaurus menguasai daratan, maka Ichthyosaurus, si reptil akuatik yang menjadi penguasa lautan. Ukuran mereka sangat beragam, yang terbesar mencapai 21 meter dan yang normal setara dengan hiu putih. Inilah Sastasaurus, reptil laut terbesar sepanjang sejarah, ukurannya menyamai paus biru. Terpecahnya superbenua Pangaea membuat kepunahan kembali terjadi. Dampaknya 55% kehidupan darat dan laut mati.
Akibatnya, gunung vulkanik mengeluarkan gas dan abu yang merubah iklim bumi. Periode Jurassik adalah yang paling dikenal oleh semua kalangan. Iklim Jura menjadi lebih lembab karena superbenua Pangaea sudah terpecah dan banyak perairan di sekitarnya. Tumbuh-tumbuhan seperti ginkgo, conifer, dan gymnospermae menyebar dan menghijaukan bumi. Reptil terbang juga semakin banyak. Generasi pterodaktil mulai bermunculan. Stegosaurus memiliki keunikan pada tungkai di sepanjang punggung hingga ekornya. Bentuk tungkai Stegosaurus bermacam-macam berdasarkan spesiesnya. Megalosaurus adalah hewan karnivora yang menyeramkan. Memiliki panjang tubuh 9 meter dan menjadi rival Allosaurus. Allosaurus sendiri merupakan apex predator bertubuh besar dengan rahang yang sangat lebar. Awal kemunculannya, Dilophosaurus dapat membuka sebuah layar di leher dan dapat mengeluarkan racun. Namun para paleontolog menyangkalnya karena ia tidak memiliki hal tersebut. Si leher panjang dan besar, para spesies Brontosaurus hidup selama periode ini. Diketahui kalau bobot mereka hingga 15 ton dengan panjang 22 meter. Lautan Jurassik dipenuhi oleh beragam jenis reptil raksasa. Banyak jenis reptil laut yang berkembang, di antaranya Plesiosaur dan Pliosaur yang menjadi penguasa baru Laut Jurassik. Pliosaurus berada di puncak rantai makanan, yang mungkin semua hewan di laut akan menjadi santapannya. Lithocetus adalah salah satu ikan terbesar dengan ukuran 19 meter. Ikan ini menggunakan mulut lebarnya untuk menghisap mangsanya. Akhir periode Jurassik, Pangaea terpisah menjadi Laurasia dan Gondwana. Naiknya air laut menjadi pemicu kepunahan massal. Periode Kapur atau Cretaceous adalah periode terlama di era Mesozoikum, membentang selama 145 sampai 66 juta tahun lalu. Dinosaurus semakin mendominasi di darat. Selama periode ini, dunia bebas es dan hutan yang membentang hingga ke kutub. Di awal kemunculannya, Repenomamus adalah wakil mamalia. Mamalia yang satu ini tergolong karnivora. Walau berukuran 1 meter, ia mampu memangsa yang lebih besar darinya. Tyrannosaurus Rex, sang raja daratan Cretaceous, memiliki gigitan terkuat di antara semua hewan darat. Dengan panjang 14 meter dan tinggi 4 meter, serta rahang yang kuat memungkinkan ia melukai mangsanya. Spinosaurus adalah hewan semi-akuatik yang panjangnya 18 meter dengan tinggi 5 meter dan layarnya setinggi 2 meter. Layar punggungnya berfungsi sebagai sirip ketika berenang dan mengatur suhu. Jadi, apakah Spinosaurus adalah pesaing dari T-Rex? Jawabannya tidak, karena mereka hidup di masa dan wilayah yang berbeda. Velociraptor adalah raptor yang paling terkenal di antara jenisnya. Memiliki kaki lincah dan menyerang secara bersamaan, menjadikannya sebagai dinosaurus terpintar. Hewan darat terbesar periode ini dipegang oleh herbivora berleher panjang, yaitu Argentinosaurus. Dinosaurus ini memiliki panjang 35 meter dengan berat mencapai 100 ton. Triceratops juga berkembang pada periode ini sebagai herbivora yang dominan. Lautan Cretaceous berisi reptil jenis baru. Keluarga Mosasaur menjadi penguasa laut yang menggeser para ichthyosaur. Dan banyak cephalopoda raksasa menghiasi lautan.
Periode Cretaceous adalah periode terakhir sekaligus menjadi akhir para dinosaurus. 66 juta tahun lalu terjadi sebuah kepunahan besar yang terakhir. Sebuah asteroid besar menghantam semenanjung Yucatan. Mega tsunami, gempa, dan aktivitas vulkanik terjadi secara bersamaan, menghasilkan musim dingin dan mengubah iklim planet secara drastis. Peristiwa ini seketika menghilangkan kehidupan di bumi berjuta-juta tahun lamanya. Namun dalam peristiwa ini, mamalia berhasil bertahan hidup. Bumi memasuki era baru bernama Kenozoikum, yang dikenal sebagai zaman mamalia. Kenozoikum memiliki dua periode. Era ini berlangsung dari 66 juta tahun lalu hingga saat ini, dan periode Paleogen sebagai pembuka eranya. Paleogen dimulai sejak kepunahan dinosaurus sekitar 65 juta tahun lalu. Para benua mulai membuat bentuk modernnya seperti saat ini. Anak benua India bertabrakan dengan lempeng Eurasia, yang membuat sebuah kolisi lempeng. Tubrukan ini menyebabkan terbentuknya pegunungan Himalaya. Basilosaurus muncul sebagai mamalia laut terbesar dan menjadi predator puncak. Hewan-hewan baru mulai bermunculan, seperti gajah, kucing, dan spesies yang lazim hingga sekarang. Neogen adalah periode kedua dari era Kenozoikum. Pada periode ini, rumput darat dan laut menyebar lagi dan mendominasi sebagian besar dunia. Di benua Afrika muncul pertama kali Australopithecus, genus Homo yang berhubungan dekat dengan manusia. Megafauna juga mulai berkembang, namun setelah zaman es berakhir, mereka perlahan punah. Dan yang terakhir, zaman Holosen. Terjadi peristiwa glasiasi dan kebangkitan peradaban manusia. Semua itu hanyalah seperempat dari masa umur bumi saat ini. Kehidupan bumi jauh dari apa yang kita bayangkan. Bumi telah mengalami berbagai peristiwa di masa lalu. Dan makhluk hidup memiliki caranya masing-masing untuk bertahan hingga sekarang. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menemani kami menjelajah masa lalu. Semoga kita dapat berjumpa kembali. You